Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gulearn, channel yang membahas tentang dasar-dasar sistem informasi geografis ataupun dasar-dasar pemetaan, baik dalam konteks perencanaan wilayah, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Alhamdulillah pada kali ini kita berkesempatan untuk sharing-sharing lagi, belajar bareng lagi, dimana kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan digitasi pada Google Earth Pro, di mana digitasi di Google Pro ini sebagai langkah alternatif kita melakukan digitasi jika tidak memiliki citra offline, jika ingin menggunakan ArcGIS dalam melakukan digitasi, ataupun mungkin penyimpanannya tidak cukup untuk mendownload citra, yang biasanya pada umumnya citra itu ukurannya gede ya teman-teman, dan mendigitasi di Google Earth Pro ini salah satu alternatif yang memudahkan kita sebagai mapper atau pemeta dalam membuat peta seperti itu. Nah, kita langsung saja. Oh ya, sebelum masuk ke inti video ini, seperti biasa kita sama-sama belajar ya teman-teman, sebagai sharing-sharing aja. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ilmu ataupun materi di video ini, boleh koreksi di komentar, dan pasti kita akan perbaiki untuk kedepannya. Nah, langsung saja kita buka Google Earth Pro-nya. Nah, ngomong-ngomong terkait digitasi ya teman-teman, apalagi digitasi citra satelit, sebenarnya banyak hal yang harus diketahui terlebih dahulu terkait mendigitasi citra satelit. Harus ada beberapa hal yang harus dipahami, seperti kita harus tahu bagaimana cara menginterpretasikan citra itu, baik dari segi warna, rona, bentuk, dan masih banyak poin-poin penting yang harus diperhatikan. Nah, namun untuk kali ini aku langsung ngejelasin untuk cara ngedigitasinya, untuk bagaimana pemahaman interpretasinya. Kita sambil jalan aja ya nanti ya. Nah, di sini aku coba mendemonstrasikan digitasi citra satelit di Google Earth Pro. Kali ini kita gunakan wilayah Kabupaten Semarang sebagai contoh. Nah, pada video sebelumnya ada pemahaman tentang file KML teman-teman. Nah, dimana KML ini kita gunakan sebagai pedoman batas administrasi. Nah, file KML-nya mempermudah kita untuk mengetahui batas-batas wilayah di Kabupaten Semarang. Nah, kita atur dulu untuk pewarnaannya, style and color 0. Nah, segitu cukup. Nah, untuk kali ini aku kasih contoh untuk mendigitasi yang gampang dulu ya teman-teman. Misal, nah di sini kan yang mencolok, kita matikan dulu flash-nya agar tidak mengganggu. Nah, di sini kan yang mencolok itu yang putih-putih ya teman-teman. Nah, dari segi warna ataupun bentuk, yang putih-putih ini biasanya berwarna putih dan luas, itu biasanya industri. Nah, identik dengan industri teman-teman. Nah, dalam mendigitasi kita harus paham bagaimana melakukan interpretasi itu, apakah itu permukiman, industri, ladang, sawah. Nah, dari beberapa pemahaman di awal tadi seperti rona, warna, bentuk, yang paling susah itu yang sudah ke asosiasi. Seperti itu, kita harus paham itu kegunaannya apa, walaupun bentuknya sama tapi kegunaannya berbeda biasanya. Nah, langsung saja untuk melakukan digitasi di Google Earth Pro ini, kita langsung zoom saja teman-teman. Nah, ke daerah yang mau kita digitasi. Sebelum memulai digitasi adalah
ada baiknya kita membuat folder tersendiri di My Place. Itu klik kanan, bikin folder dulu, misal digitasi industri Kabupaten Semarang. Nah, kita posisikan selectnya di folder kita ini, teman-teman. Setelah itu kita bisa pilih add polygon di sini. Nah, add polygon ini untuk membuat polygon atau area. Ada juga titik di sini, place mark, dan ada garis juga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk digitasi area kita menggunakan polygon. Nah, muncul tampilan baru ini untuk memberi namanya. Misal ini nanti industri pertama, atau jika teman-teman sudah tahu nama industrinya atau melalui Placemart yang disediakan oleh Google. Nah, ini ada namanya PT Apak ya, Inti Korporat Bawen. Nah, bisa kita buat di sini PT Apak Inti Korpora Bawen. Nah, jangan di oke dulu ya teman-teman. Nah, setelah membuat namanya kita bisa langsung lakukan digitasi teman-teman. Nah, digitasinya seperti biasa. Kita melakukan digitasi di batas-batas bangunan yang terlihat. Nah, jika warna putih itu menghalangi teman-teman untuk membuat delineasi, kita bisa ubah style and color-nya terlebih dahulu. Untuk areanya kita 0. Nah, untuk lainnya kita ubah mungkin warna kuning agar berbeda dengan warna batas administrasinya. Nah, di sini kita bisa mempermudah melakukan delineasi ya teman-teman. Jangan lupa detail and kompas selalu, atau menggunakan tombol R di keyboard teman-teman masing-masing. Nah, jika salah melakukan delineasi, misal bablas sampai sini teman-teman. Nah, itu cara nge-undo-nya dalam yang satu titik ini tidak menggunakan CTRL-Z, tapi menggunakan klik kanan. Ini aku klik kanan ya. Nah, klik kanan dia akan meng-undo satu titik. Begitupun jika kita klik kanan secara banyak, dia akan meng-undo secara terus-menerus. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini sebagai contoh ya teman-teman, nanti teman-teman bisa melakukan delineasi dengan rapi. Nah, perhatikan batas-batas delineasinya. Nah, untuk geser-geser ini teman-teman bisa menggunakan arah panah di keyboardnya masing-masing. Disarankan menggunakan arah panah ini karena menggeser dengan mouse atau dengan mengeklik tombol scroll kemungkinan akan mengubah tilt and kompasnya lagi, dan kita harus reset tilt and kompasnya lagi. Nah, disarankan untuk menggeser atas, bawah, kiri, kanan saja di keyboard masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah selesai satu area industri ini, kita bisa langsung oke. Nah, langsung masuk ke sini ya teman-teman, PT Apak Inti Korporat Bawen. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah delineasi industri ini jika sudah di oke atau di finish seperti tadi? Nah, kita tetap bisa mengubahnya teman-teman. Di sini kita klik kanan, terus properties. Nah, di sini muncul titik-titik yang kita buat tadi, atau titik-titik yang kita gunakan untuk melakukan delineasi industri ini tadi. Nah, semuanya berwarna merah kecuali ada satu yang berwarna biru. Nah, warna biru itu
menandakan kursor kita berada sekarang di titik biru tersebut. Nah, jika kita ingin mengundo, kita langsung klik kanan, maka yang di titik biru itu yang akan hilang titiknya. Nah, berarti sekarang birunya yang ini, biru. Kita klik kanan, nah akan mengundo. Nah, menandakan titik biru itu posisi kursor existing kita, seperti itu. Nah, tidak hanya bisa mengundo, teman-teman juga bisa menggeser-geser titik tertentu seperti ini. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk mengoperasikan Google Apollo ini dalam melakukan digitasi. Nah, kita coba di digit industri lain. Nah, selain dengan menggunakan arah panah kiri kanan atas bawah, teman-teman juga bisa menggunakan ASDW bagi yang biasa main game. Nah, itu sudah familiar dengan ASDW ini untuk menggeser-geser mapnya. Kita lakukan digitasi pada industri ini misal. Nah, ini sepertinya belum ke reset tilt and kompasnya, kita langsung pencet R saja. Nah, kita langsung ke add polygon lagi untuk mendelineasi area industri yang ini. Nah, di sini kan tidak muncul ya teman-teman untuk nama industrinya. Kita juga bisa melakukan validasi secara sekunder terlebih dahulu. Maksudnya kita bisa memanfaatkan fitur Street View seperti di Google Map yang ada di Google. Teman-teman bisa menggunakan fitur Street View, memastikan bahwa itu industri apa. Jika teman-teman ragu dalam melakukan interpretasi seperti itu. Nah, jadi sebelum turun ke lapangan, teman-teman pada survei lapangan bisa menggunakan Street View ini terlebih dahulu agar saat di lapangan tidak terlalu banyak yang harus disurvei seperti itu. Namun juga harus tetap memperhatikan di saat kita melakukan Street View ini, diperhatikan imagery date-nya atau tanggal pengambilan atau tahun pengambilan Street View-nya ini. Nah, Street View ini biasanya diambil menggunakan mobil ya teman-teman, mobil yang ada kamera 360-nya. Nah, kita lihatin mobil Google Street View. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi dengan mobil ini, dengan adanya kamera 360, makanya tersedia data Street View ini. Biasanya tergantung, tidak selalu setiap tahun diupdate, namun di citra yang aku atau di view yang aku lihat sekarang ini adalah di sini ada di bawah bagian bawah kanan ada imagery date-nya, itu ada bulan 12 tahun 2022, itu pengambilan pada waktu tersebut teman-teman. Nah, ini sangat berguna dalam memvalidasi terlebih dahulu sebelum teman-teman turun ke lapangan secara langsung. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan digitasi, kita bisa mengekspor data ini untuk diolah lebih lanjut di ArcGIS teman-teman, ataupun di QGIS ataupun software pemetaan yang lain. Nah, gimana caranya? Nah, anggap ini teman-teman sudah menyelesaikan digitasi project teman-teman semuanya, melakukan digitasi. Nah, setelah itu di folder digitasi tadi, teman-teman bisa klik kanan, lalu klik Save Place As kerjaan teman-teman. Nah, misal aku di sini ya. Nah, otomatis akan memberi nama seperti folder yang kita buat di Google Earth tadi, atau teman-teman bisa mengubahnya filenya itu KML atau KMZ. Nah, bebas saja, bisa KML, bisa KMZ, yang penting nanti kita akan convert di
ArcGIS sebagai contoh ya teman-teman. Untuk namanya aku kasih itu aja, save. Nah setelah itu kita bisa langsung buka ArcGIS. Dan file hasil digitasi di Google Earth ini teman-teman sudah tidak perlu kita georeferencing lagi atau rektifikasi lagi, karena emang sudah sesuai koordinat yang ada di Google Earth atau citra Google tadi. Nah setelah itu kita langsung ke ArcToolbox terlebih dahulu teman-teman. ArcToolbox bagian Conversion Tools. Nah kalau kita mau convert dari SAP jadi KML, kita menggunakan tools yang ada di dalam ToKML ini. Nah jika kita punya KML ingin mengconvert ke SAP, kita menggunakan yang ada di dalam From KML ini. Jadi KML to layer. Nah import KML-nya kita bisa cari ini ya teman-teman. Kita langsung klik open. Nah untuk output location-nya bisa default terlebih dahulu karena emang belum akan langsung jadi SAP ekstensinya. Jadi dia akan sebagai layer terlebih dahulu seperti itu. Oleh karena itu namanya KML to layer, bukan KML to shape file. Langsung kita oke. Nah sudah muncul teman-teman. Kita bisa ubah warnanya agar lebih jelas. Nah seperti berikut. Nah dimana kita mengubahnya jadi file SHP, kita langsung tinggal ekspor data saja. Klik kanan pada polygon ini, klik data, ekspor data. Jangan lupa save as type-nya berupa SHP ya teman-teman. Digitasi industri Kap Semarang. Oke. Nah sekarang teman-teman sudah punya industri hasil digitasi di Google Earth Pro tadi. Gimana kita bisa membuktikannya? Kita coba. Kebetulan aku punya citra offline. Nah sudah pas teman-teman. Kebetulan ini citra yang aku download ini melalui SAS Planet. Ini citranya juga citra Google. Jadi file digitasinya atau delineasinya sudah pas ya teman-teman. Tidak perlu harus direktifikasi lagi karena emang sudah ada koordinatnya seperti itu di garis-garis atau poligon yang kita buat di Google Earth Pro tadi. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Alternatif digitasi di Google Earth Pro ini bagi teman-teman yang kesusahan mencari citra offline ataupun ruang penyimpanannya tidak cukup. Dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam sharing ilmu kali ini, sharing atau belajar bersama kali ini, mohon dimaafkan. Jika ada usul atau saran boleh komentar di bawah ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.